Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tapi sebelum semua itu, nanti selesai dari majelis, selesai makan, pulang ya, harap mampir toko roti Ar-Raudhah Alibaba. Ya, Alibaba, mampir saja. Yang mau beli-beli, enggak mau beli, lihat saja. Ya, kalau semua beli jelas nggak cukup. Alhamdulillah, yang nggak beli tiap Jumat sudah dikasih gratis, betul ya? Tiap Jumat yang Anda makan itu produk roti Ar-Raudhah, saya yang kasih nama Alibaba, itu roti saya itu ya, Alibaba. Nah sekarang saya kasih tempat untuk jenengan beli. Ya biasanya kan tempat beli, tempat produksi jadi satu objek. Nah itu saya buatkan kecil di depan dengan modal besi-besi bekas yang ada ya, besi-besi bekas yang ada. Kemudian seng-seng bekas yang ada, alhamdulillah jadinya seperti itu dan dikerjakan oleh manusia bekas yang ada ya. Kita kan bukan yang baru kan bayi. Kalau kita ini kan sudah bekas bayi, ya bekas anak. Sekarang jadi orang yang lebih tua. Yuk kita ngaji Arba'in An-Nawawiyah. Siap semuanya? Sebelum semua itu, nanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه آمين. Ya, masih di alinea pertama. Ya mudah-mudahan bisa berlanjut ke alinea berikutnya dengan cepat. Ya, pokoknya kita niat ngaji. Khatamnya semakin banyak tahunnya semakin bagus, tanda-tanda panjang umur. Amin. Saya mau jelaskan kalimat ini. Bidalail qat'iyyah wa wadihatil barahin. Jadi Allah ini mengutus para anbiya wal mursalin untuk membimbing mereka ke jalan yang penuh hidayah dan menjelaskan aturan-aturan agama. Bidalail qat'iyyah, dengan dalil-dalil yang tidak terbantahkan ya, dan dalil-dalil yang sangat jelas. Ya ini yang harus kita yakini. Jadi Nabi itu bukan asmuni. Nabi itu enggak asal ngomong gitu, enggak asal ngomong. Semua kalimat yang diucapkan oleh para anbiya wal mursalin itu wahyu. Itu wahyu. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran Nabi Muhammad SAW itu detail lengkap. Ya detail lengkap. Dalilnya pun tidak terbantahkan. Jangan sampai pengetahuan yang Anda miliki, yang saya miliki, yang kita miliki saat ini, ketika bertemu dengan hadis atau bertemu dengan ayat Al-Quran, seakan-akan bertentangan dan seakan-akan hadisnya itu kok keliru ya. Ini ilmu pengetahuan nggak seperti ini loh. Hadisnya kok seperti ini. Jangan percaya ilmu pengetahuan, percayalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hadis nggak mungkin berubah, tapi kalau ilmu pengetahuan selalu berkembang. Betul ya? Hadis gak mungkin berubah kalau ilmu pengetahuan selalu berkembang. Bisa jadi ilmu pengetahuan yang sekarang ngomong A, tapi nanti 10 tahun lagi ngomong Z. Ya bisa berubahnya drastis, dari A bisa menjadi Z. Pegang teguh apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada 1 juta pakar mengungkapkan 2 miliar dalil, hadis ini gak benar gitu ya. Yang ngomong orang pinter-pinter semua. Ya, hafal dalil detil
dari ilmu kimia, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Anda katakan, terima kasih atas ilmunya, tapi saya percaya Nabi saya nggak mungkin keliru. Itu yang namanya kita iman kepada Allah dan iman kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kadang-kadang akhir zaman ini kita kurang mengimani ajarannya Nabi Muhammad SAW, kurang percaya sama ajarannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kebanyakan pakai akal, kebanyakan pakai logika, kebanyakan pakai pikir-pikir dari ilmu yang pelajari di sekolah. Ilmu yang kita pelajari sumbernya kadang kita nggak paham. Sumber ilmu ini dari mana? Akhirnya kita lebih mempercayai dalil-dalil ilmiah ketimbang sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, boleh ngasih contoh? Ya, yang punya utang banyak angkat tangan. Oh ya utang saya banyak kan ya? Ya, yang punya utang sedikit angkat tangan. Punya utang 100.000, 50.000, 10.000. Yang nggak punya utang angkat tangan. Anak-anak nggak punya utang. Kalau orang tua pasti punya utang, pasti. Ya hutang listrik, hutang PDAM kan ya hutang loh ya. Betul kan ya? Hutang itu. Saya mau nanya, pernah dengar sabda Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau kamu punya hutang bil makna ya, sebesar gunung Uhud pun, hutang itu akan dilunaskan. Hutang itu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu baca doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal darimu sehingga aku tidak mengambil yang haram. Wa aghnini amman siwak, dan jadikan aku merasa cukup denganmu ya, dan tidak butuh kepada yang lain. Siapa baca doa ini hutangnya sebanyak gunung Uhud beres. Percaya atau agak ragu? Nah, ini modelnya utangnya akeh ya. Nanti saya insya Allah share di medsos ya. Kalau diulangi sekarang pelan-pelan nanti tetap ulangi lagi, ulangi lagi gitu ya. Nanti diulangi di YouTube. Saya akan share nanti 1 menit doa pelunas hutang. Tapi pertanyaannya, Anda percaya enggak dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau enggak percaya jangan bilang muslim. Karena syaratnya muslim itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Arti mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadat Rasul, berarti kamu mempercayai Nabi SAW 100%. Gak ada satu bagian pun yang tidak kamu percayai. Ucapannya kamu percayai, perilakunya kamu percayai, semuanya engkau percayai, sempurna, gak ada yang kurang. Kalau ada orang bilang, Nabi juga manusia biasa bisa salah, ngawur kamu. Masa Nabi bisa salah? Kalau Nabi bisa salah kan bahaya. Ya, Nabi bisa salah. Nabi tidak mungkin salah. Kenapa? Karena beliau memang manusia fisiknya, tapi bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Ya, kalau salah tidak bisa, karena ma'asum, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah lupa? Nabi enggak lupa. Boleh saya buktikan? Pernah kanjeng Nabi SAW sholat 2 rakaat zuhur. Selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah, sholatnya itu memang dikurangi jadi 2 rakaat, apakah engkau lupa? Jawab Nabi, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Menyotoni 2 rakaat. Sholatnya betul 2 rakaat, tapi Nabi SAW bersabda, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Wis tafsirno dhewe jeblok sirahmu. Paham ya? Aku tidak lupa. Berarti Nabi ingat, betul kan? Tidak dikurangi, berarti tetap 4, betul ya? Terus kenapa beliau sholatnya 2 rakaat? Nah, disitulah ulama menjabarkan. Karena Nabi mau ngasih contoh, yang model awakku lali. Nah, rampung salam kok iling, sholatnya baru 2 rakaat, tambahi 2 rakaat lagi. Artinya apa? Nabi tidak lupa. Sallallahu. Jelas? Oke. Sekarang saya mau nanya, pilih utangnya lunas gampang atau utangnya lunas ruwet? Lunas gampang. Selama ini lunas gampang atau lunas ruwet? Jawabannya sudah ruwet nggak lunas, gitu ya. Sudah ruwet nggak lunas. Kenapa begitu? Sederhana. Karena yang dikedepankan logika, pola pikir, perencanaan, strategi A sampai Z. Betul. Nabinya nggak dipakai, Allahnya nggak dipakai, Allahnya ditinggalkan, nabinya ditinggalkan, dikesampingkan,
Ya, sementara yang diandalkan ilmu bisnis, ilmu marketing, ilmu. Tunggu Kanjeng Nabi mbok buang. Bahkan komentar, tunggu tok ya ora iso dul. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Koplak. Semuronipun doa saja tidak cukup. Doa kok nggak cukup terus sejak kapan? Usahamu tidak akan pernah cukup. Sehebat apapun engkau berusaha, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru doa itu hebat. Hebatnya di mana? Karena tahu semua di tangan Allah. Doa itu artinya kan minta sama Allah. Jadi sebelum apapun aku minta dulu sama Allah. Gusti, lunas. Enak atau? Lunas atau nggak lunas? Lunas. Tapi jenengan mikirnya lunas atau mikir yang lain? Mikir yang lain. Lagi-lagi logikanya menguasai iman. Imannya dimainkan oleh logika. Sehingga apa? Imannya dikesampingkan. Lunas ya, insya Allah. Tapi ya, kapan Bib? Gitu. Mulai, gak mungkin Bib. Saya tuh punya temen chatting. Jamaah ini kan banyak yang ngechat saya atau WA nih. Ada satu yang menarik, warga Pekalongan. Mas Fulan, masa disebutkan namanya kan gak enak ya. Mas Fulan. Itu kalau chat sama saya hampir gak pernah saya balas. Saya suka ngerjain orang memang. Tak baca tok. Tapi Masya Allah orang ini. Saya anggap Mas kalau jenengan lihat video saya ini, jenengan lulus, pertahankan itu. Lulus. Lulusnya apa? Kata Habib, pokoknya kalau mau punya hajat, minta sama Allah, terus usaha sebisanya. Saya pengen punya mobil Fortuner, Bib, tapi gak punya duit. Keren. Murid Habib Novel begini, edan. Pengennya enggak nanggung kan, kelasnya Toyota yang terbaik di kelas itu kan Fortuner yang beredar umum ya. Kalau di atas itu kan yang enggak umum toh, yang umum terbaik kan Fortuner, di bawahnya kan Innova dan kawan-kawan itu ya. Saya minta Fortuner. Saya alhamdulillah Habib, saya udah minta sama Allah Ta'ala seperti anjuran Habib, saya udah berdoa. Sekarang saya akan pergi ke dealer, ke showroom. Masya Allah. Ke showroom, keliling showroom di Pekalongan. Tanya, mobil Fortuner itu yang seperti apa? Gak tahu bro. Masya Allah. Ya, gak pernah tahu. Masuk dia ke showroom itu, kemudian nanya, mana Fortuner yang ini? Harganya berapa sekian? Ya udah, kan dimintain nomor telepon ya, dikasih nomor telepon. Terus laporan, Habib, ini orangnya showroom menghubungi saya terus. Pak, mobilnya mau dibeli kapan? Ya udah, ya nyantai dulu. Dijawab, keren, pede. Ya pede. Saya nggak pernah jawab, tak baca tok. Hari ini kirim ke saya foto Fortuner, foto-foto aja. Masya Allah. Dia tahu Habib Novel belum punya Fortuner, ya. Kirim Fortuner, fotonya. Terus ngomong, Habib, saya tuh rencana beli Fortuner itu 3. Satu buat saya, satu buat guru saya, kiai saya, satu buat Habib guru saya, 3. Nah Habib pengen warna yang apa? Masya Allah. Iki jenenge mukmin dul. Ini mukmin ini. Iman dia nggak ngurusin namanya logika, dia nggak ngurusin yang namanya A, Z. Saya pokoknya udah ikhtiar, saya udah berdoa semaksimal mungkin. Usahaku saat ini bisanya ini. Selanjutnya terserah Allah Ta'ala. Enak Eropa gimana? Ya moga-moga saya kasih kesan cuman jawaban saya suka warna hitam. Ya, sing nonton aku seneng ireng ngerti ya. Loh iya toh ya. Siapa tahu berkat kesungguhan anak muda di Pekalongan tadi, ya kan Allah kirim Fortuner lewat siapa wallahu alam berkat niatnya dia. Kan begitu jalan langit. Betul kan ya? Iya. Siapa tahu ngirimnya 2 terus titip Habib, satunya buat yang di Pekalongan. Masya Allah. Allahumma amin. Akhirnya saya tulis, dia bilang, doakan Habib saya bisa membelinya. Saya jawab amin. Masya Allah, langsung kirim voice. Ya kirim voice, ambilkan handphone saya di Darushifa. Lagi saya charge di mihrab. Voice-nya nanti saya perdengarkan nanti. Mau tahu kelanjutannya? Ya, setelah yang berikut ini. Ini namanya mukmin bener. Ya, mukmin bener, yakin sama Allah, yakin pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang dikatakan dalam Al-Hikam itu. Masalah hasil berbeda dengan apa yang kamu minta, enggak jadi masalah. Kenapa? Mintanya udah benar, prosesnya udah benar. Di situ berarti sudah lulus. Itu udah dapat lebih dari Fortuner itu. Atine larang.
Mahal artinya. Cuman perempuan gak mau sama pria seperti ini. Kenapa? Dianggap urip ngelamun tok. Ya toh Mbak, ya toh Mbak. Iya, paham saya. Dianggap ngelamun. Begini dianggap ngelamun. Padahal ini manusia langka. Langka. Ya bisanya itu kok. Ya bisanya itu. Isoku iki. Terus ngopi lagi. Ya bisa seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Kata Allah Ta'ala, goyangkan batang kurma. Pengen makan lapar, hamil. Goyangkan batang kurma yang ada di sampingnya. Batang kurma goyangkan. Saya mau nanya, itu depan ada pohon kurma. Jenengan 10 bisa enggak goyang itu? Nggak bisa. Goyang dengan sekuatan enggak obah. Ya, jenengannya obah, pohonnya enggak. Yang terjadi seperti itu. Tapi kenapa Allah perintahkan Sayyidatuna Maryam alaihissalam, huzi, goyangkan. Masya Allah. Padahal Allah tahu, enggak bisa goyang no. Cepat betul nih. Nanti akhirun. Ya. Mudah-mudahan ketemu apa namanya itu voice-nya, chatnya. Kalau nggak ketemu berarti belum rezeki. Goyangkan itu, goyangkan. Ternyata Sayyidatuna Maryam nggak jawab. Nah, kalau orang zaman sekarang kan jawab. Ya, Yai Habib mikir. Itu pohon kurma. Yai mikir. Yai aja yang Habib saja yang badannya kuat, goyangkan nggak goyang kok. Saya masa wanita hamil suruh goyangkan, Habib Kiai mikir, berani ngomong gitu sama Allah. Sayyidatuna Maryam sami'ana wa ata'na. Sudah dengar, taat. Pegang batang kurma, digoyang yang gak obah. Perempuan hamil ya, perempuan dan hamil, gak obah. Tapi subhanallah, kurmanya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan duit obah no, sorum ya toh. Buktinya perkembangan lebih lanjut, Habib Novel dalam ceramahnya menyebut orang ini, betul. Ditonton sak donya. Masa satu dunia tidak ada yang mengabulkan hajatnya? Kebangetan. Saya nggak kenal. Si emas ini saya nggak kenal. Jamaah YouTube. Ya jamaah YouTube. Cuman keyakinannya itu Masya Allah. Longkok. Langkanya luar biasa. Seandainya aku seorang wanita, aku telah melamarnya. Untung lanang. Lanang belanang kan yojok toh ya. Ini kan keyakinannya luar biasa. Dan ini Al-Quran tuh begini. Al-Quran tuh bukan mengesampingkan logika Anda. Logika dipakai. Tapi kalau urusan doa sama Allah Ta'ala, kamu jangan pakai logikamu. Urusan doa jangan pakai logika. Doa itu minta sama Allah. Allah di luar logika. Allah yang punya semuanya. Allah yang ngatur jagat raya. Kun fayakun. Paham? Untuk ngomong pakai logika. Allahumma ya sama minta Fortuner ketok yangel Gusti. Gak mungkin. Minta Avanza juga gak mungkin. Bekas juga gak mungkin. Ya Honda motor aja ya Allah, motor. Motor PCX, Grand Max, NMAX ya, NMAX, ZMAX dan kawan-kawannya gak mungkin. Turun level ya Allah. Allah masih kecil-kecil ya Allah. Ya udah ya Allah, Astrea Star. Amin. Ngomong sama temannya, dungoku masuk akal. Doamu masuk akal, kamunya enggak masuk akal. Kenapa? Karena kamu menganggap Allah enggak mampu mewujudkan hajatmu. Kamu telah mengotakkan Allah, mengecilkan Allah, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk doa minta lepaskan logika. Biar Allah berbuat sesukanya Allah ta'ala, menunjukkan kekuasaannya. Yakinlah sama Allah ta'ala. Sanggup? Alah gaya. Songgap sanggup. Nyata ini mikir meneh, Allahumma. Apalagi kalau doanya di samping istrinya, rodo alon-alon. Kenapa? Timbang diedan-edan, nggih. Mas, ojo stres mas, ojo edan mas. Daripada dibegitukan ya kan ya. Wah, pelan-pelan. Yang pede minta sama Allah Ta'ala. Makanya di sini Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ahmadu ala jami'i ni'amih. Saya memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Semua nikmatnya, saking banyaknya nikmat Allah gak bisa dihitung. Tapi beginilah sifat mukmin. Apa itu? Wa as'aluhul mazida min fadlih wa karamih. Dan saya minta sama Allah al-mazid, tambahan. Loh, udah dikasih nikmat macam-macam, minta tambahan. Rakus atau enggak rakus? Rakus. Memang mukmin tuh kalau sama Allah harus rakus. Ya, harus apa ya? Pokoknya jangan pernah merasa cukup kalau minta sama Allah Ta'ala. Dikasih, diterima. Tapi minta terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur namanya. Itu namanya
syukur. Terima kasih ya Allah, minta lagi. Boleh ya Allah, oh, boleh. Terima kasih ya Allah, minta lagi. Boleh. Nah, lo seneng kok ya. Boleh minta ya Allah, minta lagi ya Allah, minta lagi ya Allah. Tapi terus ngukur, nih ngukur. Manusia, akal logika ngukur. Oh gak mungkin iso. Oh gak mungkin. No, gak masuk akal. Imam Nawawi menjelaskan, wa as'aluhul mazida min fadlih wa karamih. Min fadlih wa karamih. Ini yang suka dilupakan oleh manusia. Min fadlih wa karamih. Allah itu punya fadl, punya karam. Dan Allah maha fadl, maha karam. Apa itu? Sisi kemaha pemurahan Allah Ta'ala. Allah itu maha pemurah. Jadi kalau diukur itu ya, sholat kita nggak layak masuk surga. Tapi Allah masuk ke surga bukan karena sholat kitanya, bukan ya. Karena kemurahannya Allah Ta'ala, melebu, masuk gitu ya. Masuk gitu ya. Diukur, neraka. Maka jangan gaya sama Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong diukur sholat saya kasih pahala ya Allah. Saya ini sholat loh, capek loh ya. Ini hamba kurang ajar nih. Min fadlih wa karamih, dari sisi kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya enggak layak, sebetulnya enggak pantas, sebetulnya enggak cukup, sebetulnya enggak bisa. Allah menunjukkan aku maha pemurah, aku maha pemurah, karam wa fadl. Nah, ini yang diajarkan sama para wali Allah Ta'ala. Para wali itu gondelannya fadlullah wa karamah. PK-nya itu kemurahannya Allah. Gak ada yang mengandalkan usaha, meskipun usahanya maksimal, tapi selalu menganggap usahaku ini gak bisa mendatangkan apa-apa. Gak bisa. Yang bisa cuman Allah, kemurahannya Allah, pertolongannya Allah. Nah, ini yang kita pakai enak. Contoh, saya ya sama teman-teman di Ar-Raudhah, termasuk jenengan semua kan, kelompok Rodo Edan ini ya, beli tanah pojok 7,7 M tanahnya, belum nanti bangunnya, betul kan? Ya, tanah baru dikasih DP 1,4 M total sampai hari ini, 1,4 M, berarti masih kurang 6,3 M. Warasnya manusia dapat transferan dari orang-orang ikut andil, disimpan, ditabungkan, kemudian nanti dibayarkan, lunas baru dibangun, betul? Nah, itu normalnya manusia, pakai logika hitung-hitungan. Nah, kalau normalnya manusia juga logika hitung-hitungan, pekerjaan saya ini jual buku. Jamaah Raudhah sendiri hampir nggak pernah beli. Curhat ini. Betul. Ya enggak semuanya beli, benar kan ya? Yang sering justru dapat gratisan, betul? Ya dapat gratisan. Artinya teman-teman di Ar-Raudhah ini lebih banyak dapat gratisan ketimbang beli. Benar seperti itu. Jadi kalau dihitung nih, jual buku minus apa plus? Tekor gitu ya, dihitung ya, tekor. Pertanyaan saya, pengajian hari Jumat sekitar 1.200-1.500 orang rata-rata ya, sekitar segitu. Semua alhamdulillah insya Allah minum. Dapat roti, makan nasi. Betul ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Penghasilan dari jual buku cukup enggak untuk ngasih makan selama 1 bulan? Terus mikir, enggak cukup. Jadi kalau saya mau pakai hitung-hitungan, saya duduk sama teman-teman, kawan-kawan ini ya, stok buku sekian, dan enggak laku-laku sampai sekarang. Ya dihitungkan yang enggak habis-habis. Habis. Ini kemudian untuk air mineral sekian, untuk kopi sekian, untuk roti sekian, untuk listrik itu total di Raudhah yang sana baru saya naikkan dari 11.000 jadi 22.000 ditambah yang di situ ada 7.000 14, berarti 36 ditambah 4 berarti 40.000 watt. Listrik kurang lebih 40.000 watt, kurang lebih ya 40.000 watt. Kemudian internet itu minimal 1 bulan 2 juta. Kemudian untuk bensin mobil saya bergerak dakwah ke sana sini, sekali jalan Solo Surabaya PP itu 1 juta. Kemudian bla 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 bla. Ini jadi mohon maaf, ini penghasilan jual buku tekor, bib dari amplop sopo dulu ngawur. Saya cuma mau ngomong apa adanya, ceramah gitu. Pernah saya ngasih tarif. Saya kan nggak punya asisten toh. Jadi nggak ada orang ceramah tanya asisten saya, kemudian tarifnya Habib Novel sekian gak ono. Bahkan orang nanya, Beb kalau mau ngasih jenengan berapa? Sakarepmu. Ya sakarepmu. Nah orang ngasih amplop, oke ngasih, ada isinya? Ada, banyak atau sedikit? Ya buat saya tanggap banyak kabeh, gak ada yang sedikit. Kenapa? Orang ngasih itu niatnya untuk ikhlas memberi, jadi gak ada yang sedikit. Tapi cukup atau tekor? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab. Gitu kan? Oke, saya masuk hotel rata-rata 700.000, 800.000. Sekali jalan PP bensinnya itu sekitar 1 juta lebih 1,2.
Kemudian untuk tolnya kurang lebih 500.000. Berarti kalau di total 1,7 tambah 700, 2,5 juta. Kemudian makannya teman-teman satu perjalanan itu kalau pakai nginep, ya ngetel saya teman-teman kan makan satu piring nggak cukup. Paham kan ya? Oke. Nah terus amplopnya berapa yang diserahkan ke saya? Variatif. Ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 1,5 juta, ada yang ngasih 2 juta, ya kan ya? Nggak bertarif. Ada kadang-kadang Masya Allah, pas nggak punya duit, ada yang ngasih 10 juta. Ini memang di luar logika. Ada yang ngasih 200.000. Ya, ada yang ngasih 200.000. Kenapa? Memang dakwah itu bukan cari duit. Siapa bilang dakwah cari duit? Sudah dibantu orang ngasih duit ya alhamdulillah. Jadi kalau dihitung, gak mungkin cukup ngasih makan. Apalagi bayar. Bayar tanah 7,7 M. Gak mungkin cukup. Tapi kata Allah, jalu terus obahno. Betul kan ya? Minta sama Allah Ta'ala. Dengan apa? Minta doa kepada Anda, minta doa sama orang tua saya, betul ya? Minta doa sama setiap orang saya temui. Kemudian getarkan, cara menggetarkan diantaranya, saya sebar informasi, siapa ingin ikut andil, guru saya melarang saya minta, telepon orang, tolong saya dibantu, enggak ono. Saya cuma kasih informasi, siapa ikut andil, terserah siapapun orangnya. Ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih 30.000, ya ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 5 juta. Tapi rata-rata cek itu buku utang saya 10.000, 50.000, ya 20.000. Bahkan ada yang angkanya keren 11.000, 100, boh guys, karepe apa ora kabudeng aku. Jadi transfernya itu angkanya 1 gitu ya. Macam-macam nih manusia. Dihitung nggak mungkin cukup, ya. Tapi kita segera bangun, bangun, langsung dikejar bangunnya. Biar apa? Cepat bisa dipakai, biar digunakan untuk ibadah. Logika jeblok mas. Makanya saya nggak mau pakai logika. Tapi hasilnya subhanallah, sampai hari ini dari 0 rupiah sudah ya terbayarkan 1,4 M. Kemudian pembangunannya udah lebih dari 150 juta yang dikeluarkan, lebih dari itu. Jadi kalau dihitung, duit kita konti, ojo takok be aku, sing ngirim Gusti Allah. Silakan tanya sama Allah Ta'ala. Mesti setan bisi. Itu kan Habib Novel. Setan. Tolong jangan ganggu teman-teman saya. Itu kan Habib Novel. Kadang temennya ngomong gitu juga. Ya temennya udah kemasukan setan ngomong, ojo mboro-ngokno. Itu Habib Novel. Lah Tuhan saya siapa? Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Yang Maha memberi siapa? Allah. Mintalah. Min fadlih wa karami. Gusti Allah, aku gak bisa apa-apa. Cuman yang saya bisa maksimal lakukan ini ya Allah. Ya. Ini ya Allah. Tolong bereskan ya Allah. Ya. Allah malu tolong gak beres. Allah malu, hambaku percaya sama aku. Beres. Ya, pasti beres. Jangan kira-kira yakin atau gak yakin? Jadi besok mengandalkan doa atau usaha? Doa, terus gak usaha? Ngawur kamu. Ingat kalimatnya tadi, wahuzi, goyangkan. Oh yang hamil aja suruh goyangkan, apalagi yang gak hamil. Bapak hamil? Gak hamil tapi hamil, gendut perutnya. Goyangkan sebisanya, semampunya, semaksimal mungkin. Makanya saya ngomong sama teman-teman, jangan pernah nganggur. Keluar dari rumah, al-harokah barokah. Gerak itu berkah. Orang Jawa bilang obah, mama. Kau bawa apa? Isamu goreng pisang. Isanya goreng tempe, goreng tempe. Isanya misalnya bawa dagangan temennya, bawa dagangan. Meskipun gak laku. Ke Masjid Ar-Raudhah, berangkat bawa sarung 5 potong. Wah, pulang tetap 5 potong. Itu namanya harokah. Siapa tahu duduk kenalan nih, saya dagangan sarung nih, kirimkan di WhatsApp, ya gambarnya seperti ini gitu kan. Mungkin karena gak tegonya bang sakno dibeli gitu kan ya. Enggak apa-apa, minta sama Allah, jadikan semua orang kasihan sama aku. Akhirnya beli daganganku. Boleh, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kunci. Ya inilah kuncinya para aulia wa sholihin. Selalu mengatakan apa? Min fadlih wa karamih. Bi fadlik wa karamik. Dengan berkat fadlmu dan karammu. Makanya kita kalau mau ngerayu Allah sering-sering nyebut ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya malam-malam sambil jalan gitu kan. Ya Karim, ya Karim, ya yang maha pemurah, ya Karim, mas-mas yang jomblo-jomblo itu ya, boleh ya Karim, sadar diri wajah nggak jelas gitu kan, ya Karim, boleh, yakin sama karamullah, ya kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alinea 1 sebetulnya banyak pelajaran, cuman kalau diterangkan semua kan ya, khatamnya kapan? Ya khatamnya
kapan. Jadi ada khatam episode awal, nanti khatam episode yang kedua, khatam episode ketiga, biar sering khatam, ya biar sering khatam. Nanti ilmunya nambah dan ilmunya nambah dan ilmunya nambah. Alhamdulillah saya sudah berbicara 45 menit.